Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Charuman dari kelas AB 4609 jurusan S1 Administrasi Bisnis, akan memaparkan tugas proyek 1 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dengan judul Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan Mind ID. Pertama, saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai apa sih perusahaan Mind ID itu. Mind ID adalah badan usaha milik negara holding industri pertambangan, yang memiliki beberapa anggota diantaranya PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral, Mind ID Trading, PT Timah, dan PT Vail Indonesia. Dari beberapa anggota tersebut, kegiatan usaha Mind ID yaitu, pertambangan batu bara, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian, perdagangan besar logam dan biji logam, angkutan bermotor untuk barang umum, jasa pembangunan konstruksi, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya Corporate Social Responsibility. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pada dimensi lingkungan, perusahaan memiliki kewajiban terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produk, menghilangkan emisi dan limbah, mencapai efisiensi maksimum dan produktivitas pada sumber daya yang ada, dan penurunan praktik yang dapat berdampak negatif terhadap negara dan ketersediaan sumber daya generasi berikutnya. Berikutnya merupakan penerapan program pengelolaan dan upaya mitigasi Mind ID yang merupakan bagian dari dimensi lingkungan CSR. Yang pertama adalah mengenai keanekaragaman hayati dan konservasi. Mind ID terus mendorong perusahaan anggotanya untuk memenuhi kewajiban dan komitmen dalam melakukan reklamasi dan penanaman pohon. Salah satunya melalui program Bakti BUMN untuk Indonesia, yang berlangsung di Sumatera Utara. Pohon yang ditanam antara lain Macadamia nut 300 bibit, Pinus 100 bibit, dan Alpukat 100 bibit. Lokasi penanaman juga dilakukan di kawasan PLT Inalum di Paritohan. Seperti pada gambar, Inalum terus gencarkan tanam pohon dan sudah sejak tahun 2015, Inalum telah melakukan kegiatan konservasi dengan menanam sebanyak 732.265 pohon pada area seluas 1.409,63 hektar di 7 kabupaten sekitar Danau Toba. Kemudian reklamasi air jangkang, yang merupakan bagian dari upaya kolaboratif multi-stakeholder untuk capai keberlanjutan lingkungan. Program reklamasi air jangkang yang dilaksanakan oleh Timah merupakan sebuah cerita sukses dalam upaya keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam program ini sudah lebih dari 6.300 hektar akumulasi luas reklamasi dan lebih dari 6 juta pohon telah ditanamkan oleh anggota Mind ID. Selanjutnya yaitu melindungi flora dan fauna. PT BEA telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melaksanakan penguatan fungsi dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Timah telah menjalankan program restorasi salah satu kawasan pasca tambang kampung reklamasi air jangkang di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Kampung reklamasi air jangkang yang merupakan salah satu lokasi reklamasi dengan bentuk revegetasi. Program keanekaragaman hayati unggulan Inalum melakukan penanaman di daerah tangkapan air Danau Toba dan konservasi burung migrasi Inalum telah memiliki peraturan konservasi burung pada 4 desa di sekitar area. Kemudian dari sisi air dan udara. 99% pengambilan air anggota Mind ID berasal dari sumber air permukaan. Sumber utama air yang digunakan oleh grup Mind ID berasal dari hasil resirkulasi yang berasal dari void dan fasilitas penampungan air di masing-masing area operasional. Sebagai sumber air sekunder, anggota Mind ID mengambil air dari badan air umum, yakni air permukaan, air tanah, dan air yang dibeli dari pihak ketiga. Grup Mind ID memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan pembuangan air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Melalui implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat, Mind ID berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pembuangan air terhadap lingkungan dan menjaga kualitas air yang tinggi. Dalam menjalankan operasionalnya, Mind ID secara aktif memantau dan mengontrol parameter kualitas air yang meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selanjutnya dekarbonisasi. Mind ID sendiri memiliki 3 strategi dekarbonisasi yaitu avoid, reduce, dan mitigate. Sedangkan untuk rencana jangka panjang dekarbonisasi, Mind ID melakukan beberapa langkah dengan peningkatan penggunaan PLTA, peningkatan bisnis solar PV, elektrifikasi peralatan tambang batu bara, reklamasi lahan tambang, dan konservasi daerah aliran sungai. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan produksi yang bertanggung jawab. Maksud dari ini yaitu Mind ID menyadari limbah operasional Mind ID memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan dari limbah tersebut berpotensi mengganggu kesehatan dan ekosistem. Oleh karena itu, sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, limbah dipilah untuk dilakukan reuse dan recycle atau proses recovery selanjutnya. Anggota Mind ID mengelompokkan limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam 3 kelompok yaitu Preparation for Reuse, Recycling, dan After Recovery Operation. Berdasarkan data menunjukkan bahwa 66,6% atau sekitar 667.869,22 ton limbah B3 dan non-B3 dialihkan dari pembuangan akhir. Sekian pemaparan saya mengenai tanggung jawab CSR Mind ID dalam dimensi lingkungan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, terima kasih.